Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang kembali di ibadah online GKI Maranatha. Pagi ini kita akan dilayani oleh Pastor Samuel Anton Kurniawan. Mari kita siapkan hati kita untuk bersama-sama datang dan menyembah Tuhan dalam ibadah kita hari ini. Selamat beribadah dan Tuhan memberkati. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Haleluya, saya percaya kita bersuka cita hari ini. Dimanapun kita berada, mari bangkit berdiri bersama-sama. Ini waktunya kita bersuka cita, mengangkat pujian kita sebab bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya. Sampai
dikerjakan. Bapak Ibu Saudara bisa memberikan persembahan Bapak Ibu melalui nomor-nomor rekening yang tertera di bawah ini. Kita akan memberikan persembahan kita dan kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapak, kami menaikkan ucapan syukur kami. Hari ini kami bisa kembali beribadah kepada Tuhan dan mempersembahkan sebagian dari harta kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus supaya setiap persembahan yang kami berikan dengan sukacita dan kerelaan hati kami. Dan biarlah apa yang kami berikan bisa dikelola dengan sebaik-baiknya untuk perluasan kerajaan Tuhan di bumi ini dan juga melalui gereja kami. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami memberikan persembahan kami. Amin. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bergabung bersama-sama dalam doa terobosan yang kita lakukan setiap hari Jumat pukul 18.30 melalui IG JKI Maranatha dan YouTube JKI Maranatha. Permohonan-permohonan doa Bapak Ibu bisa Bapak Ibu sampaikan melalui hotline gereja atau melalui IG JKI Maranatha. Kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan, menyembah dan menaikkan doa-doa kita. Dan biarlah setiap hidup kita akan diberkati melalui doa terobosan ini. Sebentar kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri dan kita akan menyembah Tuhan bersama-sama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam situasi kondisi apapun kita hari-hari ini, mungkin apa yang kita hadapi membuat hidup kita terasa berat. Namun satu hal mari kita sadari bersama, Dia Allah yang tetap sama dulu, sekarang dan selama-lamanya. Kuasanya tidak terbatas. Dia Allah yang hidup, Dia Allah yang mengerti setiap pergumulan hidup saudara dan saya. Mari sama-sama hari ini angkat hatimu, angkat suaramu. Mari tinggikan Tuhan, sebab Dia Allah yang layak terima segala pujian dan penyembahan kita. Dalam setiap keadaanku dan dalam setiap musim hidupku, ku tahu aku tak sendiri. Kau tuntun setiap langkah hidupku. Saat ku melangkah bersamamu, Kau ajar banyak dalam hidupku. Firman-Mu kekuatanku dan Engkau yang ku percaya. Di gunung dan sedalamnya lembah, Engkau hadir, Engkau hadir. Di segala rupa
musim hidup kami Tuhan. Kaulah yang bersama-sama dengan kami dan kami mengucap syukur. Engkau kekuatan kami. Thank you Jesus. Di gunung dan sedalamnya lembah, Engkau hadir, Engkau hadir. Di segala rupa keadaanku, Engkau hadir, Engkau hadir Tuhan. Engkau hadir. Dan Kau berkata, jangan takut, sebab Engkau besertaku. Di gunung dan sedalamnya lembah, Engkau hadir, Engkau hadir. Di segala rupa keadaanku, Engkau hadir, Engkau hadir. Dan Kau berkata, jangan takut. Kau beriku kemenangan Tuhan. Amin. Kemenangan di gunung dan sedalamnya lembah, Engkau hadir, Engkau hadir Tuhan. Engkau Yes hadir. Lord. Thank you Jesus. Thank you Lord. Di segala rupa keadaanku, Engkau hadir, Engkau hadir. Dan Kau berkata, jangan takut, Sebab Engkau Tuhan. sebab Engkau besertaku. Dan Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan, Engkau hadir. Tuhan, kami bersyukur untuk hadirat-Mu yang manis di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan, ketika hadirat-Mu menyentuh hati kami terbuka Tuhan untuk kebenaran firman-Mu, untuk isi hati-Mu. Dan kami percaya firman-Mu itu pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan-jalan kami. Oleh sebab itu tuntut setiap kami Tuhan, di masa-masa yang tidak mudah ini. Tapi kami percaya Engkau bersama dengan kami dan Engkau hadir dalam kehidupan kami. Singkapkan semua yang terselubung Tuhan, supaya kami layak berada di dalam hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pimpin kami dan kami siap menerima kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan. Senang sekali hari ini bisa menyapa Anda semua kembali di rumah masing-masing. Dan saya bersyukur sekali karena saya percaya selalu ada fresh grace di dalam kehidupan kita. Kasih Tuhan itu selalu baru setiap hari dalam kehidupan kita. Amin. Nah Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, saya akan melanjutkan khotbah saya 3 minggu yang lalu. Kalau Anda masih ingat 3 minggu yang lalu saya menyampaikan tentang bagaimana kondisi hati kita. Anda masih ingat? Dan hari ini saya akan melanjutkannya kembali karena saya berdoa. Dan ketika saya mempersiapkan ini, kuat di dalam hati saya untuk menyampaikan kelanjutan dari kondisi hati kita. Nah, jika Anda bertanya-tanya kembali kepada kita semua, hamba-hamba Tuhan yang ada di gereja ini, gitu ya. Kenapa sih selama masa-masa ini menyampaikan tentang kedalaman, membangun kehidupan rohani, gitu ya, tentang masalah hati. Seperti Pastor David beberapa minggu yang lalu berbicara tentang hati yang terbuka, highway, sangat powerful. Kenapa sih? Bukan karena yang lain gak penting Bapak Ibu. Sungguh semuanya akan saling melengkapi. Tetapi saya mau katakan, memang di masa-masa pandemi ini,
di masa-masa yang tidak mudah ini, kita harus benar-benar memperkuat apa yang ada di dalam ini. Memperkuat yang ada di dalam hidup kita. Sehingga pada akhirnya kita akan didapati sebagai orang-orang yang mature. Orang-orang yang dewasa secara rohani. Sehingga apapun yang terjadi di depan nanti, yang mungkin kita tidak duga, kita akan didapati tetap kuat, teguh iman kita di dalam Tuhan. Amin. Oleh sebab itu terus jangan kita, ini kenapa sih kok ini terus? Enggak. Tapi kita harus mau terus membangun apa yang ada di dalam kehidupan kita. Yang di sini yang akan mempengaruhi kemenangan-kemenangan kita yang ada dalam kehidupan kita. Amin. Ya, Bapak Ibu dikasih Tuhan, hari ini saya akan melanjutkan, judulnya adalah Keep It Simple. Tetaplah sederhana. Karena kadang-kadang ada banyak hal di luar sana yang menyebabkan yang sederhana itu menjadi rumit dalam kehidupan kita. Ini menarik Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kenapa? Karena di dalam hidup ini, di dalam hati ini, ada keadaan-keadaan yang membuat hati ini menjadi rumit, menjadi complicated, menjadi campur aduk. Dan kalau kita nggak sadar ini, maka itu akan berbahaya dalam kehidupan kita. Satu kali Bapak Ibu dikasih Tuhan, ketika saya mempersiapkan firman Tuhan pada hari ini, saya mendapatkan impresi. Saya seperti melihat seorang di ruangan yang begitu gelap. Dan orang itu terduduk dengan wajah penuh putus asa. Entah kenapa saya merasakan hatinya getir, pedih, marah terhadap dirinya sendiri. Ini menarik. Dia ngerasa hatinya getir, pedih, marah gitu ya. Terhadap dirinya sendiri. Dia menyesal dengan keadaannya. Kenapa aku harus alami ini? Kenapa dulu aku gak lakuin itu? Kenapa? Penuh penyesalan. Tapi yang menarik, orang itu memilih untuk terus terduduk dan tidak mau melakukan sesuatu untuk merubah keadaannya. Wah, ini menarik. Lalu ketika saya mendapat impresi itu, saya berdoa Roh Kudus, apa maksudnya? Ada orang yang hatinya begitu getir, marah, tapi tidak mau melakukan sesuatu yang merubah keadaannya. Dan Roh Kudus dengan lembut memberikan impresi di hati. Suara lembut itu berkata, ada orang-orang yang tidak bisa berdamai dengan dirinya di masa pandemi ini. Sehingga hatinya menjadi rumit. Terus menyalahkan diri sendiri. Tetapi juga tidak mau keluar dari keadaannya. Itu yang jadi masalah. Ketika saya tangkap itu, Tuhan, pakai kami. Bawa kami untuk berkemenangan di area ini. Amin. Karena tahukah kita Bapak Ibu dikasih Tuhan, kenapa hidup kita gak bisa maju? Kenapa hidup kita stuck? Kita merasa, aduh kenapa aku mengalami seperti ini? Kita menyalahkan diri sendiri tapi tidak mau keluar dari keadaan kita. Kenapa? Kenapa hidup kita gak bisa maju? Kenapa hidup kita stuck? Sederhana. Karena jika hati kita tidak sedang bermasalah dengan masa lalu, pasti hati kita sedang dipenuhi ketakutan akan masa depan. Itulah yang membuat masa lalu kita begitu marah. Ke depan kita penuh ketakutan. Jadi saya mau katakan, kenapa kita gak bisa maju? Karena kalau hati kita tidak sedang bermasalah dengan masa lalu kita, pastinya hati kita sedang dipenuhi ketakutan oleh masa depan kita. Saya tidak tahu secara spesifik apa yang sedang Anda alami saat ini. Apa yang sedang Anda gumulkan. Karena setiap kita mempunyai pergumulan yang berbeda-beda. Tapi saya mau katakan ini doa saya untuk Anda semua yang melihat hari ini. Saya mau katakan seperti ini. Saya berdoa supaya kita berdamai dengan hidup kita. Supaya kita diberikan peace, ketenangan untuk menerima hal-hal yang tidak bisa kita ubah. Dan yang sudah terjadi di masa lalu. Tapi saya juga berdoa bahwa kita semua diberikan keberanian. Mari bersama-sama katakan keberanian. Keberanian untuk melangkah dan berfokus pada hal-hal yang bisa kita perbaiki bersama dengan Tuhan. Amin. Kita harus berdamai dengan hidup kita. Supaya kita mengalami peace itu, ketenangan. Untuk menerima hal-hal yang mungkin dulu kita lakukan kesalahan atau ada hal-hal yang kita tidak bisa ubah. Tapi saya percaya bahwa kita juga berdoa hari ini supaya kita diberikan keberanian untuk kita melangkah dan berfokus
pada hal-hal yang bisa kita perbaiki. Amin. Kenapa ini penting Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Menyesal itu baik, tetapi hidup dalam merasa bersalah terus menerus itu masalah. Dan saya nggak mau itu terjadi dalam kehidupan kita. Karena kita harus sadari ini, jika di dalam hidup ini semua terlihat salah, jangan-jangan hati kita sedang bermasalah. Saya ulangi, jika di dalam hidup ini semuanya jadi terlihat salah, jangan-jangan hati kita sedang bermasalah. Hati kita lagi rumit, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Jadi ini penting untuk setiap kita. Dan saya berdoa supaya kita berkata, Tuhan tolong aku. Biarkan aku mempunyai simple heart. Atau hati yang sederhana itu. Karena satu kali saya pernah berdiskusi dengan Pak David Mayanto di kantor waktu itu. Saya berbicara banyak hal tentang kehidupan, sharing, mendengar nasihat dari beliau. Sampai satu titik, ada satu perkataan beliau yang tertancap di dalam hati saya. Beliau berkata seperti ini. Benar ya, ternyata hal tersulit dalam hidup kita bukanlah menghadapi semua tantangan yang datang. Tetapi hal yang tersulit dalam hidup kita adalah menata hati. Wow, perkataan itu benar-benar membuka mata saya. Iya ya, ternyata hal tersulit dalam hidup ini bukan menghadapi tantangan-tantangan yang akan datang. Tapi hal tersulit dalam hidup ini adalah menata hati. Karena saya mau katakan, tahukah kita bahwa saat hidup kita merasa begitu complicated, jawabannya itu selalu datang dengan sederhana. Amin. Ini menarik. Karena tahukah kita, kalau ada begitu masalah-masalah di luar itu terjadi dalam hidup kita, kita ngalami struggle yang begitu rumit, berlarut-larut, sangat complicated. Tapi ternyata penyebabnya adalah ketidakbisaan kita untuk menata hati. Padahal saat kita merasa hidup kita begitu complicated, jawabannya itu selalu datang dengan sederhana. Anda menangkapnya? Jadi hari ini mungkin problem terbesarnya ternyata bagaimana hidup kita bisa rumit, hati kita bisa rumit karena kita tidak bisa menata hati. Sehingga semuanya jadi kelihatannya berlarut-larut, semua sepertinya sangat berat, begitu rumit. Tapi saya mau katakan, percayalah, seakan-akan walaupun hidup kita sepertinya complicated, jawaban Tuhan itu selalu datang dengan simple, selalu datang dengan sederhana. Saya alami secara pribadi Bapak bisa dikasih Tuhan. Satu kali ketika saya sedang mengalami pergumulan dalam hidup, saya mengalami struggle yang sangat tidak mudah gitu ya. Satu kali saya pengen teriak gitu, why Lord gitu ya, kenapa Tuhan? Aku harus gimana? Gitu. Karena begitu stressful tekanan itu. What should I do? Begitu menekan. I'm tired, aku capek. Tapi yang luar biasa adalah jawaban Tuhan adalah seperti ini. Simple aja, sederhana aja. Ubah cara pandangmu. Kaget saya. Yang saya pikir berhari-hari begitu tekanan itu kuat. Tapi jawabannya datang dengan sederhana. Ubah cara pandangmu. Dan itu betul, itu menohok saya. Karena tahukah kita Bapak bisa dikasih Tuhan. Ini menarik sekali. If God doesn't change the situation, He will use the situation to change you. Jika Tuhan belum merubah situasimu, jangan-jangan Tuhan memakai situasi itu untuk mengubah hidup kita. Makanya situasinya gak berubah. Tapi itu dipakai Tuhan untuk merubah kehidupan kita. Makanya yang perlu diubah adalah cara pandang kita melihat masalah itu. Cara pandang kita melihat pergumulan itu. Sehingga pada akhirnya waktu saya berdoa, why Lord, kenapa Tuhan? What should I do? Apa yang harus aku lakukan? Jawabannya datang dengan simple, dengan sederhana. Jawabannya berkata, ubah cara pandangmu. Wow. Satu waktu juga saya pernah merasa hati ini kesel gitu. Mengalami benturan, mengalami gesekan. Satu kali saya mau nangis gitu, saya bilang, Tuhan, kenapa sih aku bisa disalah ngerti sampai seperti ini? Sekali lagi jawabannya datang dengan sederhana. Simple. Ampuni. Just forgive. Ampuni. Waktu itu gak semudah itu Tuhan. Ini sakit banget Tuhan. Tapi sekali lagi jawabannya dengan lembut berkata, ampuni. Dan dia ingatkan lagi.
tidak sebanding apa yang kamu alami dengan apa yang aku lakukan di kayu salib. Wow. Lihat apa yang aku perbuat di kayu salib untukmu. Bukan perbuatan apa yang orang lain lakukan dalam hidupmu. Pasti kamu akan mengampuni. Ya jelas pengorbanannya luar biasa. Sehingga pada akhirnya saya berkata, Tuhan, yes. Kau berharga, pengorbananmu luar biasa. Dan dari hati orang yang sadar betul pengorbanan Yesus di kayu salib akan mengalir pengampunan itu. Di situ saya cuma nangis dan bilang, iya, aku mau mengampuni. Anda menangkapnya Bapak Ibu dikasih Tuhan? Satu kali juga saya pernah mengalami kebingungan besar. Ada keputusan penting yang harus saya ambil. Dan itu ada tekanan, ayo menunggu keputusan apa yang saya harus ambil gitu Bapak Ibu dikasih Tuhan. Saya bilang, Tuhan gimana ini? Apa yang harus aku lakukan? Sekali lagi jawabannya datang dengan sederhana, dengan simple. Jawaban itu berkata, taat dan percaya saja. Lakukan firman-Ku. Taat dan percaya saja. Lakukan firman-Ku. Wow. Bagi saya itu masalah yang begitu complicated. Jawabannya sederhana. Taat, percaya saja. Lakukan firman-Ku. Karena pada akhirnya nanti yang terpenting bukan seberapa besar masalahnya. Tetapi seberapa benar respon hati kita dalam menghadapi masalah itu. Anda menangkapnya Bapak Ibu dikasih Tuhan. Sekali lagi bukan seberapa besar masalahnya. Tetapi seberapa benar respon hati kita dalam menghadapi masalah itu. Oleh sebab itu respon yang paling benar adalah taat kepada firman-Nya. Amin Bapak Ibu dikasih Tuhan. Saya berdoa ini menjadi kekuatan untuk setiap kita. Sekali lagi, ketika situasi tampaknya complicated, jawabannya selalu datang dengan sederhana. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ciri dari hati yang rumit, gitu ya. Ciri dari hati yang complicated itu seperti apa? Ini cirinya. Hati yang complicated itu membuat hal-hal yang sebenarnya sederhana itu menjadi rumit. Jadi kalau kita lihat sebetulnya ada hal-hal yang sebenarnya simple dalam kehidupan kita, tapi pada akhirnya jadi rumit, jadi berlarut-larut, gak selesai-selesai. Itu tandanya hati kita sedang complicated, hati kita sedang rumit Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Nah ini ada kisah yang menarik. Mari kita akan lihat bersama-sama di dalam 2 Raja-Raja 5 ayat ke-9 sampai ke-12 gitu ya. Ini menarik sekali. Ini kisah seorang panglima Raja Aram namanya Naaman. Satu kali dia terkena penyakit kusta. Lalu atas saran pelayannya seorang gadis Israel, dia memberikan saran untuk bertemu dengan Nabi Elisa. Dan akhirnya dia memutuskan untuk pergi menemui Elisa. Supaya dia mendapatkan kesembuhan dari sakit kustanya. Nah ini menarik. Dari kisah ini menunjukkan ternyata yang bikin complicated itu bukan situasinya. Yang bikin complicated itu ada di sini. Yang bikin rumit itu di hati Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Ini menarik. Mari kita lihat sama-sama dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 9 sampai yang ke-10 terlebih dahulu. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya. Lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan. Maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Jadi caranya supaya Naaman ini sembuh dari kustanya adalah seperti apa yang diperintahkan Tuhan lewat Elisa. Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Lalu ayat selanjutnya, ayat yang ke-11 berkata seperti ini. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar. Wah ini menarik. Naaman malah marah gitu ya, hatinya complicated. Pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Itu yang diharapkan. Dan dia berkata seperti ini, bukanlah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berparinglah ia
Ini bisa ada garis bawahi. Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Jadi di sini masalahnya bukan kondisinya di luar sebenarnya yang paling besar. Masalahnya adalah di hati ini. Dia pergi dengan panas hati. Tahukah kita sebenarnya Bapak Ibu dikasih Tuhan, yang menjadi masalah bagi Naaman sebenarnya bukan cuma sekedar penyakit kustanya. Tapi panas hatinya itu loh yang menyebabkan pada akhirnya nyaris saja dia hampir menolak kesembuhan dan mukjizat dalam hidupnya. Masalahnya ada di sini. Dan saya tahu ketika Naaman mendengar itu, ada satu badai di dalam hatinya, kerumitan di dalam hatinya yang campur aduk. Apa itu? Gengsinya, kesombongannya, harga dirinya, merasa diperlakukan tidak semestinya, itu mix semuanya campur. Gak tahu siapa aku ya, gak tahu apa yang sudah aku lakukan ya, gak tahu posisiku seperti apa ya, campur aduk semuanya. Dan hal yang sederhana sebenarnya, karena yang diperintahkan apa Bapak bisa dikasih Tuhan? Untuk mandi, menyelam 7 kali. Menjadi masalah yang begitu besar. Dan campur aduk. Aku gak bisa diginiin, campur aduk. Anda menangkap? Saya mau katakan, ternyata percayalah Tuhan itu baik. Tuhan tidak pernah mempersulit kita. Hidup di dalam Tuhan itu sangat sederhana. Taat. Tetapi sebenarnya siapa yang mempersulit? Kita. Kita yang mempersulit, kita sendiri. Jadi entah kenapa waktu itu Naaman begitu marah, panas hati. Harusnya di Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik lebih baik. Kenapa aku harus ini? Dia marah-marah. Hatinya campur aduk, complicated. Tapi sampai satu kali saya bersyukur pegawai-pegawainya mengingatkan Naaman kembali bahwa sebenarnya, ini menarik, bahwa sebenarnya apa yang diperintahkan Tuhan lewat hambanya, lewat nabinya, itu hal yang sederhana. Yang bikin gak sederhana itu panas hatinya Naaman. Sehingga pada akhirnya di ayat ke-13 berkata seperti ini. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukanlah Bapak akan melakukannya. Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau menjadi tahir. Dalam terjemahan bahasa Inggris, dalam The Message berkata lebih jelas lagi, dikatakan seperti ini. But his servant caught up with him and said, Father, if the prophet had asked you to do something hard and heroic, will not you have done it? So why not this simple? So why not this simple? Wash and be clean. Simple, sederhana, yang sulit, yang heroik aja mungkin engkau mau, pasti engkau mau demi kesembuhanmu. Tapi hal yang simple aja, masa engkau gak mau? Dan ketika Naaman mendengar itu, dari tengah kerumitan hatinya itu mungkin dia ditarik kembali ke sesuatu yang kembali ke, iya benar ya, ternyata ini sederhana ya. Disadarkan kembali, dari yang complicated semuanya ditarik kembali ke satu hal yang sederhana. Oh iya ya, sederhana ya ternyata ya. Terus kenapa tadi ribet ya? Kenapa tadi panas hati ya? Itu yang terjadi. Sehingga gak heran satu kali akhirnya dia memutuskan satu keputusan yang mengubah hidupnya. 2 Raja-Raja 5 ayat 14 berkata seperti ini, menarik sekali. Maka turunlah ia memendamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan. Sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Dari yang begitu complicated, ketika dia memutuskan untuk merendahkan hatinya. Oh ya, ini sederhana ya. Ini gak susah ya. Oke, I will do. Aku mau melakukannya. Dan itu yang terjadi. Dan akhirnya dia mendapatkan mukjizat dalam kehidupannya. Jadi ternyata yang menyebabkan situasi menjadi kompleks, situasi menjadi rumit, itu semua ternyata ada di sini. Masalah hatinya, panas hatinya. Gak heran seorang hamba Tuhan yang luar biasa bernama Pastor Christine Kane, dia berkata seperti ini.
Ketaatan itu sebenarnya sederhana, tapi seringkali tidak mudah untuk dilakukan karena rumitnya hati kita. Ya kan? Yang tadi saya katakan ampuni. Oh gak bisa Tuhan. Lakukan ini. Be humble. Oh selalu masalahnya di sini. Ketaatan sebenarnya sederhana tapi seringkali tidak mudah untuk dilakukan karena rumitnya hati kita. Tapi saya bersyukur akhirnya Naaman mengambil keputusan yang benar. Dia merendahkan hatinya dan dia menerima mukjizat dalam kehidupannya. Oleh sebab itu satu hal Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Firman Tuhan di dalam Mazmur 116 ayat yang ke-6. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup berkata seperti ini. Jelas firman Tuhan katakan, Tuhan melindungi orang-orang yang sederhana dan berhati tulus. Aku menghadapi maut dan Ia menyelamatkan aku. Dalam terjemahan NIV berkata seperti ini. The Lord protect the simple heart. When I was in a great need, He saved me. Tuhan melindungi orang-orang yang hatinya sederhana, yang tulus. Dan ketika kita dalam kebutuhan yang sangat besar mendesak, Dia menyelamatkan kita. Amin. Jadi hari ini saya berdoa buat kita yang saat ini mengalami masalah yang sepertinya berlarut-larut, pergumulan yang sepertinya kompleks. Jangan-jangan masalahnya bukan ada di luar, tapi masalahnya ada di sini. Oleh sebab itu berdoalah, mintalah the simple heart itu ada dalam hidup kita. Hati yang sederhana itu ada di dalam hidup kita. Karena saya mau katakan mempunyai hati yang sederhana itu tidak mudah. Kenapa? Karena kita terbiasa dengan hal-hal rumit. Seringkali kalau kita diberikan barang yang baru, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, satu kali atau handphone baru, atau TV baru, atau alat yang baru, biasanya semakin baru itu semakin sederhana. Tapi seringkali kita jadi susah menggunakannya. Kenapa? Karena kita cari yang pikirannya kita itu kompleks. Mana? Tekan yang mana? Yang ini. Loh kok cuma tekan sekali? Gak mungkin dong. Loh ya memang sederhana kan, tekan sekali bisa. Tapi ternyata pikiran kita gak bisa kalau tekan sekali aja. Seringkali karena kita sudah terbiasa dengan hal-hal yang rumit. Oleh sebab itu saya mau katakan bahwa mempunyai hati yang sederhana itu tidak mudah. Karena kita terbiasa dengan hal-hal yang rumit. Dan saya mau katakan, sadari ini. Kalau hidup kita rumit, hidup kita complicated, kita akan semakin susah melihat hal-hal besar di dalam hidup ini. Oleh sebab itu berdoalah, berserulah, Tuhan, aku mau mendidik hatiku, menata hatiku. Hati yang simple heart, hati yang sederhana, yang mau taat di dalam Engkau, di dalam firman-Mu. Nah, Bapak bisa dikasih Tuhan, ada satu kisah yang menarik beberapa bulan ini. Selama masa pandemi ini, saya memutuskan bersama dengan istri saya itu ikut olahraga yang namanya HES atau trail run. Tapi saya nggak mengaku run karena saya memang nggak lari gitu ya. Saya nggak kuat kalau lari 13 km Bapak Ibu. Saya nggak kuat, saya jalan aja gitu ya. Nah, yang kami lakukan itu simple olahraganya, yaitu kita jalan atau lari kecil. Atau yang udah profesional bisa lari kencang silakan gitu ya, 13 kilo. Gak tahu besok kakinya seperti apa. Tapi yang dilakukan seperti itu, jadi lari atau jalan di medan yang sudah ditentukan. Sejauh rute yang kita mau, bisa medium, bisa long, tergantung kesanggupan kita. Jadi capek pasti, iya. Karena yang paling dekat aja 7 kilo, itu paling dekat, itu paling medium. Dibilang pemula itu 7 kilo. Saya nggak bayangin kayak long gitu. Teman-teman bisa ada yang sampai 16 kilo juga, ngeri-ngeri. Jadi itu aja, lari ngikuti rute yang ada. Dan satu hal yang saya suka adalah karena kita larinya itu bukan di treadmill ya, bukan. Kita larinya itu di pemandangan alam yang indah. Tempatnya tuh waduh, tiap minggu tuh bagus-bagus gitu. Jadi bisa refreshing sekalian, bisa menghirup udara segar, bisa melihat hijau-hijau gitu ya, pemandangannya bagus sekali, segar, sehat. Apalagi di masa pandemi ini kita harus jaga imun kita ya, kita harus bangun kehidupan kesehatan kita, inside outside gitu ya, itu yang harus kita lakukan. Saya juga salut dengan istri saya. Jadi bahkan sampai 3 jam dia jalan, saya bilang ya udahlah kita panggil Gojek aja lah, kenapa sih gitu ya, capek lah, kasihan lah. Tapi dia bilang enggak, aku harus selesai sampai akhir. Waduh, luar biasa, sampai malam gitu di jalan. Luar biasa. Dan satu kali
Di dalam beberapa kali kita HES ini, istri saya menulis sebuah renungan yang bagus sekali. Dia belajar juga dari apa yang dia alami selama beberapa kali ikut HES. Dan itu menyadarkan saya bahwa dalam hidup ini kita harus keep it simple. Kita harus tetap punya hati yang sederhana. Nah, kenapa? Karena sebenarnya di dalam peraturan olahraga itu HES itu sederhana. Jadi gini, ketika kita jalan di rute yang sudah ditentukan, nah gimana jalannya? Nah, ada pendahulu kita yang sudah menaruh jejak. Jejak itu berupa kertas putih di kiri dan kanan. Gitu ya. Jadi kertas putih di kiri kanan, dan yang kita lakukan adalah ikuti aja kertas putihnya itu. Kalau kertas putihnya ke kiri ya ke kiri, ke kanan ya ke kanan, kita ikuti. Niskaya nanti kalau sudah kita ikuti terus, pada akhirnya nanti endingnya kita sampai juga. Kita selesai juga. Jadi sesimpel itu, sesederhana itu. Tapi saya mau katakan, kalau dipikir-pikir sesederhana itu ya gak sederhana. Kenapa? Karena rutenya itu bukan jalan yang lempeng Bapak Ibu. Rutenya itu kadang-kadang kita naik ke gunung gitu ya. Naik, jalannya naik. Kadang-kadang tebingnya curam gitu. Kadang-kadang kiri kanan itu sungai. Kadang-kadang juga jalannya lurus, tapi kalau makin lama makin ke hutan-hutan gitu, gelap gitu. Jadi ya gak gampang juga. Sampai satu kali kalau diuji ya benar-benar kita ini mau taat apa enggak ya, ketika kita itu ikut jalan itu, ketika kita jalan atau kita lari, lama-lama itu pastilah kalau udah masuk ke 2-3 kilo kita mulai mikir, ini kok gak sampai-sampai ya? Bener gak ya? Tersesat gak ya? Padahal ya kita ngikuti jalur putih itu sudah disiapkan oleh pendahulu kita gitu ya, sudah diberikan jejak untuk orang yang sudah pernah melewatinya, untuk orang yang sudah pernah menyelesaikannya. Tapi waktu itu saya juga bingung, kok gak sampai-sampai ya? Jangan-jangan salah ini. Atau mungkin mulai, waduh ini jangan-jangan kita nih ditipu ini. Maksudnya ada kertas putihnya, orang lain iseng kasih kertas putih yang lain nih, buat kita makin tersesat nih. Atau mungkin kita mikir, ini kok jalan kok makin terjal ya? Ini kok jalan mulai curam ya? Waduh, mulai kepleset-kepleset gitu kan, mulai ngeri kan, serem. Waduh gimana ini? Bener gak ya ini? Dan satu titik pernah loh kita ngalami. Ketika kita mulai merasa ini kok gak sampai-sampai, gak jelas. Ada seorang bapak yang berkata seperti ini, aku sudah ikut ini lama loh. Dan aku rasa ini kayaknya kita salah jalan ini, dia bilang. Yakin Pak, ini kan masih ada kertas putihnya. Enggak, ini kayaknya salah jalan nih. Coba ikuti saya aja, saya udah berpengalaman. Wow, berpengalaman ya kan, kita orang baru ya, newbie gitu ya. Udahlah, ngikuti orang-orang yang berpengalaman. Endingnya kita tersesat Bapak Ibu. Bener-bener tersesat sampai malam. Dan dijemput naik mobil, bener-bener karena tersesat. Untung padahal hari itu saya harus ngisi webinar juga malamnya. Wah itu udah kacau balau hatinya, aduh. Tapi sekali lagi kenapa bisa menyebabkan kita tersesat? Ya karena kita ternyata gak ikutin aturannya. Ikuti kertas putihnya aja di kiri kanan. Walaupun tampaknya ngeri di depan, terjal di depan. Percaya ada orang yang sudah pernah melewatinya. Ada orang yang sudah pernah berkemenangan melewatinya. Itu yang terjadi. Dan akhirnya kita nyesel juga, aduh kenapa ya, walaupun ngeri, serem. Tapi ternyata kalau taat kita juga sampai. Buktinya beberapa waktu yang lalu kita coba lagi. Walaupun kondisinya hampir sama, wah kok makin ngeri ya. Gak apa-apa, kalau dulu tersesat kita gak boleh tersesat. Kita ngikuti aja alurnya, kertas putihnya kiri kanan, kita tetap ikuti jalannya. Dan benar, endingnya kita bisa menyelesaikannya dengan baik. Jadi saya mau katakan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga dalam kehidupan kita. Apa sih yang membuat kita tersesat? Apa yang membuat kita gak ada dalam rulesnya, dalam jalurnya? Ya ketidaktaatan kita. Kenapa kita gak taat? Ya karena mungkin perasaan yang campur aduk di sini. Waduh, kok makin gelap ya? Apalagi waktu itu saya pernah hujan mulai kerasa titik-titik hujan gitu ya di tangan. Waduh, ini mulai hujan nih. Wah, nanti kalau malam gimana nih? Gak dapat sinyal nih. Wah, mulai panik, wah, hati jadi mulai complicated gitu kan. Sehingga pada akhirnya kami malah tambah tersesat dan tidak fokus kepada jalur yang sudah ada. Oleh sebab itu saya ingat di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Di dalam terjemahan versi mudah dibaca berkata seperti ini. Tidak ada pencobaan yang tidak dapat kamu atasi, karena semua pencobaan itu juga dialami orang lain. Allah itu setia. Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai dengan pencobaan yang melebihi kekuatanmu.
Tetapi ketika kamu dicobai, ia juga akan memberikan jalan keluar supaya kamu dapat bertahan. Sudah ada tuntunan sebenarnya. Dan bahkan sudah ada orang lain yang sudah berkemenangan di situ. Semua pencobaan itu di dalam terjemahan lain dikatakan pencobaan yang biasa. Yang dialami oleh orang lain juga. Dan ini menarik. Walaupun mungkin tadi saya cerita kondisinya jalannya berkelok-kelok, terjal, jauh, panjang, melelahkan. Tapi sadari bahwa apa yang sedang kita hadapi saat ini juga sudah dihadapi oleh orang-orang sebelumnya. Pahlawan-pahlawan iman kita. Sehingga gak heran pendahulu-pendahulu kita. Ibrani 12 ayat yang pertama dalam terjemahan TSI, terjemahan sederhana Indonesia berkata seperti ini. Oleh karena semuanya itu saudara-saudari, marilah kita ingat dan mengikuti cara hidup para pahlawan iman kita yang sudah mendahului kita dan yang sedang menanti-nantikan kita sekarang. Jadi marilah kita lepaskan dan tanggalkan semua beban dan dosa yang menghalangi kita dalam pertandingan yang sudah ditetapkan Allah untuk kita jalani. Dan marilah kita terus berjuang mencapai tujuan kita. Amin. Kita lihat jejak-jejak hidupnya. Amin. Seperti yang saya ceritakan tadi, kalau kita mau berjalan gak tersesat gitu ya, akhirnya kita berkemenangan, pada akhirnya ya ikuti aja rulesnya. Walaupun memang suasananya bikin hati kita kacau, tapi percayalah bahwa sebelumnya ada orang-orang yang sudah berkemenangan di situ. Bahkan dalam terjemahan The Message berkata seperti ini. Ini menarik sekali, powerful. Do you see what this means? All these pioneers who blazed the way, all these veterans cheering us on. Cheering us on itu kayak yang menyemangati. Ayo kamu bisa, ayo aku sudah melewatinya. Don't worry, tapi gelap, gak bisa kamu bisa. Aku sudah berkemenangan di sini. It means we better get on with it. Strip down, start running, mulailah berlari and never quit. Jangan lari, jangan mundur maksudnya, jangan mundur. Jangan ke jalur yang lain. No extra spiritual fat, no parasitic sins. Jadi saya mau katakan, ada orang-orang yang sudah pernah mengalami hal-hal yang mungkin bagi kita ini gelap, tidak mudah, terlalu menakutkan. Ada orang-orang sudah berkemenangan di sana. Dan mereka cheering us on. Ayo bisa, ayo kita bisa. Aku sudah melewatinya. Tapi ini, yakin nih bener nih, bisa. Karena dia sudah berkemenangan. Pahlawan-pahlawan iman di dalam Tuhan. Jadi hari ini jangan menyerah. Jangan langsung hati kita complicated ketika melihat hal yang menakutkan di depan sana. Percayalah, ada orang-orang yang sudah mendahului kita. Dan orang-orang itu berkemenangan. Pahlawan-pahlawan iman. Ikuti jejaknya. Saya percaya walaupun ke depan jalurnya menakutkan, ke depan jalurnya tidak mudah. Tapi saya mau katakan kita bisa. Karena pencobaan-pencobaan yang kita alami juga dialami oleh orang lain. Pencobaan yang biasa. Dan dia akan memberikan kita jalan keluar supaya kamu dapat bertahan. Amin, Bapak bisa dikasih Tuhan. Saya bayangkan ketika saya sedang mengalami pergumulan yang berat, jujur dalam kehidupan saya. Ketika dengar kabar ini, kabar itu, waduh berat ini. Tapi satu kali saya teringat ayat ini. Ada pahlawan-pahlawan iman, pendahulu-pendahulu kita yang sudah berkemenangan di situ. Dan dia menyemangati kita, cheering kita. Ayo bisa Anton, bisa. Kamu pasti bisa. Jangan mundur, never quit. Start running, teruslah. Ikuti jalur yang ada. Taat sama firman Tuhan. Dan ketika itu ada dalam bayangan saya, jadi hati saya mulai melonjak kembali dan I can do this. Aku bisa bersama dengan Kristus. Amin. Oleh sebab itu hari ini, jangan sampai kita mau terjebak dalam kerumitan hati yang membuat Anda tersesat. Jangan kita mau terjebak dalam kerumitan hati yang membuat justru hidup Anda makin mundur, stuck. Dan akhirnya justru yang saya katakan tadi di awal, kita marah sama keadaan kita, tapi kita gak mau melakukan sesuatu untuk merubah. Sehingga pada akhirnya kita cuma stuck, menyesal, marah, tapi tidak ada perubahan dalam hidup kita. Kita tidak berdamai dengan diri sendiri, tidak berdamai dengan hati kita. Tapi kita mau berkata, Tuhan, I want untuk keep it simple. Aku mau untuk tetap sederhana, keep it simple.
gak mau terjebak dalam kerumitan hati. Satu hal yang saya mau katakan kepada Anda semua. Punyailah sikap hati yang sederhana dengan Tuhan. Maka engkau akan mengalami hal-hal yang tidak sederhana dalam hidupmu. Orang-orang yang tidak mengalami hal-hal yang tidak sederhana dalam hidupnya karena hatinya rumit, complicated, tidak stabil. Sesuatu yang besar tidak akan diberikan kepada sesuatu yang tidak stabil. Tapi saya percaya kalau kita punya sikap hati yang sederhana dengan Tuhan, maka engkau akan mengalami hal-hal yang tidak sederhana dalam hidupmu. Keep it simple. Ampuni, taat, hidupi, ubah cara pandang. Satu kali nanti kita akan didapati. Juga pada akhirnya kita akan menyemangati yang lain. Ayo kamu bisa, Pak ini gelap. Enggak apa-apa, aku sudah pernah melewatinya. Amin. Saya berdoa apa yang disampaikan hari ini akan menjadi berkat untuk Anda semua. Let's pray together. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Tuhan, mungkin di masa-masa pandemi ini, masa-masa tidak mudah buat kami. Jalur kami, alur kami, itu mungkin menakutkan. Di depan sana sepertinya tidak jelas, sepertinya gelap. Sepertinya berliku-liku dan melelahkan. Tapi kami sadar Tuhan, ada orang-orang terdahulu yang sudah pernah melewati, yang sudah pernah berkemenangan pada akhirnya. Menyemangati kami untuk tetap taat kepada jalur firman-Mu. Untuk terus berjalan bersama dengan Engkau. Karena kami percaya Tuhan, di dalam ketaatan, di situ ada kemenangan. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman Tuhan dalam setiap peluh hati kami. Dan kami mau Tuhan menghidupi firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Saya percaya kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar hari ini sudah sangat memberkati kita. Bapak Ibu Saudara bisa kembali mendengarkan khotbah-khotbah dari JKI Maranatha melalui platform digital dan YouTube JKI Maranatha. Bapak Ibu juga bisa mendengarkan khotbah JKI Maranatha melalui Radio Sahabat Sejati setiap hari Minggu pukul 10 pagi. Kita akan mengucapkan visi besar JKI Maranatha. Bangkit, jadilah kuat dan bersinar. Dan visi tahunan kita, mempersiapkan pahlawan, melahirkan generasi terang. Sebelum kita melakukan aktivitas kita akan bersama-sama berdoa dan menerima berkat Tuhan. Saya percaya Anda diberkati Tuhan hari ini. Mari kita akan satukan hati di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Kami tahu Tuhan, ke depan ada situasi-situasi yang tidak mudah. Tapi kami juga tahu bahwa bersama dengan Engkau, ketika kami mengikuti rules, jalurnya, taat, punya hati yang sederhana, itu akan membuat kami hidup berkemenangan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Dan saat ini kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami tahu bangsa ini sedang menghadapi situasi-situasi yang tidak mudah. Tapi kami percaya juga Tuhan, hati-Mu untuk Indonesia. Shalom, damai atas Indonesia Tuhan. Kau berikan hikmat, tuntunan-Mu untuk para pemimpin-pemimpin yang ada di Indonesia ini Tuhan. Tuntunan-Mu Tuhan, sehingga pada akhirnya bisa bersama-sama mengatasi situasi pandemi ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Dan kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit penyakit. Firman-Mu mengatakan dalam Mazmur 41 ayat keempat. Tuhan membantu dia di ranjangnya pada waktu sakit. Di tempat tidurnya kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Kami percaya Tuhan, kedaulatan-Mu atas mereka Tuhan. Dan kami percaya juga oleh kasih-Mu Tuhan, kau akan menyembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari semua yang diberkati bersama-sama katakan amin. God bless you.